Hai teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kembali lagi saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan share bagaimana manajemen library PHP gitu ya menggunakan Composer, atau sebenarnya lebih tepatnya bagaimana nanti kita menggunakan library-library yang sudah terinstall menggunakan autoloader yang ada di Composer sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya ceritanya saya eh kemarin itu kan kita bahas PSR 4 autoloader. Nah, saya itu mau menambahkan eksternal library kayak Doom PDF, MPDF. Itu saya agak kesulitan menambahkan atau melakukan extend atau menyisipkan eh eksternal library-nya tersebut ke dalam PSR autoloader punya saya gitu ya. Padahal sebenarnya ketika saya pikir gini loh, ketika download kita di GitHub gitu, kita masukkan ke directory library kita, kemudian kita tambahkan ke autoloader, dan kayaknya ini sulit gitu ya. Bukan bukan berarti gak bisa, tapi kayaknya autoloader saya tidak cukup bagus untuk itu gitu ya. Padahal untuk library kayak Faker, kemudian kemarin tuh saya coba Parrot Parrot class upload itu library Parrot class upload, itu saya tinggal menambahkannya ke folder library gitu ya. Kita tambahkan, sudah selesai. Nah, saya coba dom PDF dan saya tambahkan ke library yang versi barunya, itu yang ada kayak namespace gitu ya. Itu saya kok agak susah gitu ya, selalu gagal gitu ya. Nah, akhirnya saya pikir saya coba pakai Composer atau instalasinya, konfigurasinya menggunakan Composer ya. Di sini saya contohkan, di sini ada Doom PDF ya, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir lebih worth it, lebih masuk akal gitu ya, lebih reasonable kalau kita menggunakan Composer ya, teman-teman. Nah, saya coba di sini kita install komposernya di sini, Doom PDF ya. Kita akan implementasikan Doom PDF. Nah, oke, di sini kita lihat, sorry, ini project lain. Nah, di sini udah ada ya. Dia itu akan membentuk sebuah directory, kemudian dia akan membuat sebuah file composer JSON, kemudian composer log gitu ya. Di sini juga ada mungkin ini bagian dari Doom PDF ya, Cyberworm gitu ya, Mastermind, Doom PDF, Composer gitu. Nah, caranya kita buat dulu sebuah file baru di sini, teman-teman. New ya, sorry, new file. Kita tulis di sini PHP, kemudian tulis kita index.php ya, teman-teman, index. Oke, di sini saya coba require. Vendor, kemudian di sini tadi ada autoloadnya, autoload.php. Nah, nanti ini saya contohkan saja ya untuk case saya gitu ya, teman-teman. Kita reload dulu. Oke, sudah. Nah, jadi katakanlah di sini kita mau mengimplementasikan Doom PDF ke dalam apa sih? Ke dalam kelas kita ya, ke dalam kelas kita. Nah, ini masalah saya. Kalau sebelumnya ketika tidak menggunakan Composer, autoload yang dari Composer itu, saya agak susah gitu ya untuk mengcombine dengan kode saya, kode PSR 4 autoloader atau dengan kelas-kelas saya. Nah, setelah pakai Composer itu lebih kayak bagus juga gitu ya, lebih simple gitu untuk manajemen atau pengelolaan paket-paket atau library PHP gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kita dicontohkan bagaimana instalasinya. Kita gunakan saja di sini ya. Salin saja, kemudian kita coba di sini, kita paste. Nah, nanti ini ada poinnya ya, teman-teman. Ini kita coba dulu aja ya. Oke, di sini udah ya. Jadi nah, cara menggunakannya seperti itu. Tinggal, nah, di sini
kita berhasil ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita mau mau menggunakan option tertentu juga di sini bisa ya. Tapi poinnya di sini sebenarnya bukan soal masalah menggunakan Doom PDF-nya ya teman-teman, tapi di sini lebih ke bentar dulu ya. Lebih ke, nah di sini kita bisa pakai render kayak gini nih, supaya nggak di-download, kita pakai Doom PDF Stream langsung ditambahkan parameter ininya. Jadi sebenarnya poinnya bukan soal bagaimana cara menggunakan library-nya, tapi bagaimana komposer ini membuat kita mudah untuk mengcombine-nya dengan kode yang kita miliki. Misalnya kita punya sebuah modul dan modul kita ini butuh external library, maka kita gunakan composer, autoloader composer. Nanti di dalam kelas kita tinggal use aja seperti biasa gitu ya. Nah ini saya contohkan, maaf. Nah kita reload lagi. Nah seandainya kita katakanlah kita mau memiliki sebuah modul lagi di sini, misalnya di coderan kita memiliki sebuah di sini ya, kita bikin folder lagi ya teman-teman. Nah misalnya di sini kita sih bikin foldernya ini di ini. Nah kita punya directory modul ya teman-teman, dan di directory modulnya itu nantinya ada semacam once, kemudian katakanlah di sini kita panggil kelasnya ya modul kemudian test class.php. Oke, kita ininya kopikan dulu, kita buat file baru dan kita save di folder modul kita. Katakanlah di sini text class, apa ya namanya, test class.php. Nah kita punya namespace di sini php, kemudian namespace modul. Oke. Kemudian kita kelasnya di sini test class. Oke. Kemudian di sini kita punya method public function di sini hello. Nah, kita isi Doom PDF yang tadi ya teman-teman. Nah jadi yang membuat sebenarnya saya baru pertama kali tahu nih cara gunakannya gitu ya teman-teman, karena memang saya benar-benar miskin ilmu ya teman-teman. Jadi sudah saya ceritakan kan tadi, saya itu kesulitan ketika mengcombine gitu ya external library yang secara konstruksi itu ribet ya. Contohnya kita lihat ya di Doom PDF. Yang saya maksud secara konstruksi agak sulit bagi saya di sini ketika saya load di autoloader yang PSR 4 yang pernah saya bahas itu, ketika use namespace-nya digunakan atau kelasnya saya gunakan itu malah ada ya error gitu ya. Nah ternyata kalau pakai autoloader dari komposernya itu bisa kita combine dengan autoloader yang kita miliki gitu teman-teman. Nah oke, jadi udah ya tadi. Nah kalau misalnya kita mau gunakan di sini kita tinggal gunakan saja di sini use Doom PDF, kemudian seperti ini, atau misalnya di sini jangan dikasih hello ya, Doom PDF gitu. Nah oke, udah ya. Nah, sekarang cara manggilnya ya udah tinggal gunakan saja ya di index.php, kita tinggal use. Sebenarnya kan si test class ini nantinya kalau dalam case nyatanya kita mungkin akan ditambahkan ke dalam autoloader juga gitu ya. Tapi saya belum tahu nih kalau nambahkan ke autoloader yang dari komposer itu bagaimana. Jadi saya buatnya punya autoloader sendiri buat meload modul-modul yang saya buat gitu ya. Jadi autoloadernya DA2 dari komposer dan autoloader yang saya bikin gitu.
Nah, di sini kita tinggal use modul, kemudian apa tadi, test class. Oke, kemudian langsung kita coba tadi apa, SD misalnya, new test class. Oke, kemudian SD DOM PDF, kita akses fungsinya. Oke, kita coba tes teman-teman. Unexpected pasted use online 4, sorry, bukan ini. Tes kelas new modul. Oh, ini ya. Semikolonnya belum saya tambahkan, teman-teman. Nah, ini juga sama gitu ya, seperti ini. Jadi teman-teman bisa bekerja dengan autoloader. Nah, ini saya contohkan nih punya saya. Jadi autoloader saya di sini tuh di folder app. Nah, ini saya menggunakan PSR4 autoloader. Nah, autoloader ini sebenarnya ngeload folder-folder yang ada di sini gitu, yang untuk core-nya, helper-nya, modulnya. Nah, ini saya punya contoh modulnya seperti ini. Nah, kan ini ada vendor ini nantinya menjalankan sebenarnya eksternal modul tadinya, tapi karena saya kesulitan meloadnya di autoloader, jadi di sini cuma ada Faker ini lebih mudah karena kita langsung use Faker langsung factory di sini langsung ya. Tapi kalau DOM PDF kayaknya strukturnya lebih rumit gitu, jadi nggak bisa digunakan nggak bisa digunakan di autoloader yang biasa-biasa aja gitu. Kayak semacam Parrot ini lebih mudah ya, lebih enak gitu penggunaannya gitu, nggak harus melibatkan nggak ada terlalu kalau kompleksitasnya nggak terlalu rumit kayak DOM PDF, MPDF. Jadi saya masih bisa gunakan autoloader yang ada di yang punya saya gitu. Oke. Nah, ini contohkan. Jadi ini autoloader dari Composer yang vendor. Nah, ini autoloader saya. Yang vendor ini berisi library kayak yang tadi, DOM PDF, MPDF gitu ya. Jadi saya gunakannya tinggal langsung saja di sini ya. Atau terserah ya, menggunakan kemampuan OOP PHP teman-teman ya. Kalau use DOM PDF atau mau dicetak, dikonstruksi di konstruktor juga bisa. Tapi kalau mau langsung juga is okay, juga jadi masalah. Kalau mau misalnya dikonstruksi di metodenya langsung di sini new DOM PDF atau new MPDF ya, sesuai dengan dokumentasi yang ada di library PHP masing-masing gitu. Bisa saja dikonstruksi di sini ya. Nggak harus new gitu ya, kita tinggal akses kelasnya as this bla 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 gitu teman-teman. Nah, ini contoh sederhananya seperti ini gitu ya. Jadi saya pikir ini kayaknya memang perlu share bagaimana mengelola paket atau library PHP menggunakan Composer. Jadi teman-teman bisa kayak sebenarnya lebih bagusnya kalau autoloadernya satu sih. Ya, tapi saya belum tahu bagaimana ya caranya ya kalau mau bikin autoloader satu yang bisa menangani kompleksitas yang pada modul-modul tertentu gitu ya. Oke, tadi sudah ya teman-teman. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi begitu cara mengelolanya. Nah, misalnya kalau saya mau menambah eksternal atau PDF lah, bukan PDF, library lain misalnya MPDF atau katakanlah yang lain, tapi kita contohkan misalnya di sini saya mau nambahkan library MPDF ya. Kita lihat di dokumentasinya, kita buka lagi dan aktif di direktori di direktori kerja kita mau tambahkan eksternal library lainnya. Di sini kita lihat cara installnya, kita Composer require oke. Kita tulis saja teman-teman di sini di terminal Laragon kita, karena di sini saya gunakan Laragon. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai Linux atau apa, bisa langsung ya diaktif di root directory dari project website teman-teman ya. Kita tinggal Composer kemudian require. Jangan lupa aktifkan SSL-nya, kadang ini suka error gitu Kak. Harus aktifkan SSL-nya di konfigurasi php.ini supaya bisa menginstal gitu.
mpdf. Oke, enter. Nah, selanjutnya ini mpdf juga sama. Kita tinggal, karena udah diinstal kan itu, jadi kita tinggal pakai aja gitu ya teman-teman kalau udah dikonfigurasi. Nah, di sini udah ada. Nah, saya tambahkan aja di sini, tinggal use mpdf, di sini use mpdf, kemudian mpdf gitu ya. Kemudian public function mpdf pdf. Oke, kita sudah. Oke, kita tes. Ini komposernya kayaknya udah diinstal. Oke, sudah ya, udah diinstal. Kita coba di sini akses metode dari mpdf pdf ya. Kita akses metode mpdf pdf. Sorry. mpdf pdf. Nah, di sini saya hello world, saya mpdf. Kita reload teman-teman. Nah, hello world, saya mpdf. Oke, jadi easy gitu ya kalau pakai komposer. Jadi kita gak usah repot-repot mikir, aduh gimana ini struktur direktorinya, bingung ngatur namespace-nya buat alur pemanggilannya, kita nggak usah bingung. Jadi komposer yang akan membantu kita untuk memperbudahnya gitu. Saya nggak tahu kalau misalnya di sini kita aktifkan apakah mpdf. Sebenarnya kalau mau diimplementasikan ke kelas biasanya pakai gini ya, use mpdf di setelah namespace-nya. Tapi kan di sini seperti ini ya. Jadi kita reload. Nah, jadi sebenarnya gini loh teman-teman. Ini kan nggak usah apa sih disebutnya? Dideklarasikan di awal di sini ya, teman-teman. Oke, saya coba misalnya kecuali kalau mau kita gunakan alias misalnya as Jokowi misalnya di sini ya. Maka di sini tinggal tulis Jokowi, new Jokowi. Nah, kita reload di sini. Nah, oke. Tapi kalau misalnya kita di sini tulisnya kita rubah, ini cuma buat tes aja deh. Ini kan sebenarnya untuk pelajaran ini ya, error ya. Karena tidak sesuai. Jadi karena pemanggilannya tadi sebenarnya apa ya? Aduh, saya bingung lagi ngomongnya. Jadi ini kan dasar-dasar dari OOP, bagaimana cara menggunakan namespace, kelas dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman di sini mengakses objeknya itu bisa menggunakan alias atau bisa dikonstruksi di dalam konstruktor ya. Atau misalnya bentar ya. Nah, di sini kan mpdf use mpdf. Saya hapus dulu. Bisa saja saya tulisnya mpdf, kita lihat tes ya. Apakah ini bisa? Bisa ya. Jadi kan kalau mau ngakses namespace itu ketika klik new kita bisa akses nama namespace-nya dengan nama kelasnya ataupun objek di dalamnya gitu ya, teman-teman. Atau bisa kita deklarasikan dia deklarasikan sebelum kelasnya gitu, kayak tadi nih di sini. Saya deklarasikan dulu di sini. Kemudian kalau mau dipakai ya tinggal new mpdf, sama kayak di sini kan udah use dom pdf gitu ya. Jadi sini langsung dom pdf. Kecuali kalau misalnya di sini saya tulis juga dom pdf ini juga bisa seperti ini ya kalau pakai namespace gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman bagaimana mengelola library dari library PHP ya, kode-kode yang eksternal atau plugin
yang mungkin ingin kita tambahkan ke dalam kode yang kita miliki atau aplikasi yang sedang kita kembangkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau misalnya mau baca-baca, cari-cari referensi, teman-teman juga bisa lihat di blog saya di root93.co.id. Terima kasih, saya Ahmad Zilani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.